Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kamis 27 Oktober 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR. Dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Gordiana PRR. Para suster kita ini sedang menjalankan tugas studi di Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang maha baik, kini kami bersyukur karena karya penyelamatan-Mu. Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, satu-satunya penyelamat yang datang untuk melunas dosa kami. Dialah sungguh Allah dan sungguh manusia. Sadarkanlah kami untuk bersikap benar dan selalu berani melaksanakan tugas harian kami dengan penuh kebajikan di tengah dunia yang gemerlapan ini. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok,
dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, Tuhan pembela dan penyelamat kita. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kejahatan memang bukan hal yang baru, tetapi lumrah. Sudah banyak terjadi di seluruh pelosok dunia. Sadis menggambarkan manusia yang semakin hari semakin jahat. Manusia sepertinya tidak takut akan akibat dari berbuat dosa, karena jiwa mereka telah dicengkeram oleh kuasa iblis. Orang jahat itu mengeraskan hatinya dari belas kasihan karena menjauh dari Tuhan, sehingga cinta kasih di dalam dirinya tak sanggup mengalahkan hawa nafsu kedagingan dan akhirnya melakukan perbuatan jahat. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, suatu pelajaran penting dari Tuhan supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Sebab jika kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan menjadi mangsa dari musuh kita, yakni iblis. Sesungguhnya Tuhan Allah merindukan kita manusia untuk bersekutu dengannya, seperti seorang bapak rindu akan anaknya. Namun seringkali kita tidak berindu kepada Allah sebagai Bapa kita yang sering kita gelari Bapa Surgawi. Orang yang bersembunyi dari Bapa karena dosa-dosanya ibarat Adam yang bersembunyi setelah berbuat dosa. Ada begitu banyak cara yang dilakukan iblis untuk menjatuhkan kita manusia, mulai dari cara halus sampai cara kasar. Biasanya dari kelemahan kita, yang merupakan pintu masuk untuk menguasai keseluruhan diri kita. Pintu masuk pertama melalui panca indera, seperti mata, mulut, lidah, dan telinga, untuk menggerakkan keinginan daging, lalu perasaan kita digoda agar kita terpikat. Pikiran adalah medan perang antara keinginan roh dan keinginan daging. Untuk itu, kita harus dikuasai oleh pikiran yang memasukkan pikiran Kristus melalui kuasa firman Tuhan dengan doa dan saat teduh bersama Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Amsal bab 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita tidak perlu khawatir sebab kita yakin Tuhan Allah dan Bapa akan selalu beserta kita, akan membela dan menyelamatkan kita.
Bagian kita adalah selaraskan pikiran kita dengan perbuatan kita agar sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kita, ya Allah, Engkau telah mempercayakan kepada mereka tugas penggembalaan di tengah-tengah kami. Mampukanlah mereka agar dalam tugas pengabdian mereka selalu memperjuangkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris, ya Allah kami, sertailah para misionaris yang bekerja dalam perambatan Injil-Mu di dunia mana saja, agar dalam menjalankan karya misi-Mu, mereka tetap setia, tabah, dan tekun dalam melaksanakan semua amanat Injil-Mu, walaupun harus menanggung banyak penderitaan sebagaimana putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para janda, ya Allah, berkatilah para janda yang sementara berjuang meniti hidup mereka dengan segala pekerjaan untuk mempertahankan hidup mereka. Semoga Engkau memberi pengharapan akan kebahagiaan. Jangan sampai mereka kehilangan semangat dan bahagia hidup, terlebih iman yang teguh akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Allah Bapa kami, berkatilah kami semua yang ada di sini untuk selalu menjalin rasa kesetiaan serta kedamaian di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.